Hari ini adalah tanggal 19 Juli 2026 dan kita coba lihat review trade oleh Gold em, minggu kemarin. Kita lihat bahwa ada liquidation di sini, ya, di hari Senin minggu lalu, and then price short covering ke atas, and then more liquidation, right? And then market to short covering kemarin, ya. So yang saya mau sampaikan adalah every low we see short covering, ya. Jadi sellingnya itu nggak confident. Oke. Nanti kita akan lihat daily dan weekly-nya. So biasanya jika selling itu confident, dia akan stay and then stay lower and stay lower di profilnya. Namun ini gold kemarin every down move selalu di short covering, ya. Short covering itu adalah dia buyback posisi sellingnya. Nah, apa yang kita perhatikan di sini adalah apakah ini cukup untuk menunjukkan bahwa market itu adalah going up? Tidak. Namun kita melihat bahwa keraguan-raguan untuk market short, untuk keep shorting di area di bawah 4000 ini cukup besar. Nah, apa yang kita lihat untuk trade minggu depan, Senin sampai Jumat, dari tanggal 20. Yang pertama adalah kita akan coba lihat bagaimana market trade gold, ini high value areanya, ya, above high value area itu dulu. Kita lihat kalau dia langsung shoot up ke atas, apakah dia ada acceptance atau price trade di area sini. Namun jika shorting, selling di awalnya, kita akan lihat sejauh mana market akan pullback. Jika price trade back ke area value area sini, artinya nggak ada acceptance di sini dan kita harus wait, ya, untuk directionnya. Mungkin kita bisa trade sideways. Namun jika tidak, kita wait untuk market back ke atas or more liquidation. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini banyak sekali short covering, ya. Jika market break area ini, maka kemungkinan akan banyak short covering, liquidation, dan ini akan ugly untuk gold, ya. Nah, apa yang memicu itu kita tidak bahas mengenai fundamentalnya, cuman spill sedikit karena potensialnya bond market itu rising higher. Jadi kita akan lihat kalau seumpamanya nanti price akan keep higher or not. Nah, sedangkan kalau kita lihat, ya, dari beberapa minggu, area ini adalah memang area buying, sehingga short seller selalu melakukan short covering. Dan kemarin saat trade below, ya, seperti ini, saya bilangnya spring atau excess low, ada rejection di area sini sama seperti yang sebelumnya, exactly same. Maka akan kita lihat bagaimana akan market trade di atas ini. That's number one. Lalu apa yang kedua? Kalau kita lihat dari daily chart, di sini kita lihat seperti yang tadi kita juga lihat bahwa buying areanya cukup termaintain di sini. Jadi kita lihat bahwa harga ini gold di dalam beberapa minggu ini adalah di maintain di area 4000 hingga 4150.
ya. Jadi kita lihat bahwa marketnya di maintain sini. Nah, inilah yang disebut sebagai inventory. Jadi market build inventory di sini, dan kita akan lihat apakah dia akan trade higher or kita akan lihat more liquidation ke downside. Namun potensialnya adalah market akan melakukan range bound di sini. Ya. Korelasinya kita lihat, korelasinya kita akan lihat adalah dengan dollar index. Let's see. Well, dolar indeks tidak harus menjadi inverse ya, berbanding terbalik terhadap gold. Namun yang perlu kita perhatikan, jika ada fresh move ya, ini akan mendorong pergerakan gold, terutama di area-area di mana dia akan berhenti. Yang perlu kita perhatikan. Oke. Kalau nggak salah kemarin tuh dolar stall di atas ini, and then dia trade lower. Ya. Nah, kalau kita lihat dari profilnya, gold ini setelah ada liquidation, and then dia ada buyback. Kita lihat volume ada value area di awal dan membuat di sini. Ya. Yang kita lihat adalah di sini adalah no decision day. Ya, normal day dia hanya membuat balance, nggak ada decision. Dan kita akan lihat spike-nya ke bawah or ke atas, ini akan mendorong pergerakannya gold. So perhatikan baik-baik, terutama di US market nanti ya, besok di opening US market, 1 jam sebelum opening US market, jadi 8.30 New York time ya, atau di kita adalah 7.30, itu menjadi penentuan pergerakan. Di luar itu kemungkinan dia hanya fixing pricing ya. Fixing price itu biasanya dia membuat range. Kita akan lihat flow-nya seperti apa. Saya nggak lihat adanya liquidation di sini. Lalu berikutnya kita akan lihat bagaimana IS ya, US market. Dan kita melihat perlu diperhatikan juga bahwa market kadang-kadang, US market kadang-kadang jika dia turun ke bawah kencang, itu gold sering ketarik juga. Story-nya akan kita jelaskan tempat lain, tapi kita perlu perhatikan kalau memang dia kencang, dia akan ada gap lagi ya. Itu akan membawa gold untuk ya, walaupun dia mungkin nggak break low, tapi ada flush untuk ke bawah. Itu yang perlu kita perhatikan. Oke, bagaimana kita melihat ini ya? Harapannya kemarin adalah market reverse ya, karena opening di sini reverse. Ini RTH ya, jadi hanya US session, Nah, US session. Harapannya adalah dia akan closing the gap, namun ya, dia hanya inside di IB, initial balance, yaitu 1 jam pertama di market buka dan close at below. Ini sangat weak. Kita melihat besok apakah di Asian session dia akan ada short covering or malah dia akan selling ke bawah. Saya trade di IS, dan untuk trade IS nggak perlu harus di trade di sini. Justru kalau seumpamanya ingin meneruskan trade di IS ya, untuk di Asian session terutama di hari Senin, itu sebaiknya kita trade di Nikkei. Nikkei NKD ya, Nikkei
Yes. Oke, karena kita lihat tadi IS sangat weak ya. Potensialnya Senin dia akan trade ke low ya, untuk berapa jauh saya kebetulan nggak terlalu melihat. Nah, cuman yang kita lihat ada reaction di sini. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Ada reaction di situ. Jadi kalau seumpamanya Asian session, kemungkinan dia akan melakukan range di antara ini. So let's see kalau semuanya dia akan membuat di sini untuk di Nikkei, dan saya memperhatikan Nikkei di Asian sampai di European, terutama di Asian untuk saya trade IS di European session, karena ini sangat banyak hubungannya dengan IS ya untuk powernya lah gitu. Mungkin nggak 100%, tapi kalau terjadi movement yang cukup kencang di Asia ya, dan kita bisa lihat nanti di bagaimana di IS. Namun jika tidak ada reaction di sini, kemungkinan di European dia juga akan waiting. Intinya begini, di hari Senin ada kemungkinan Nikkei menunggu bagaimana reaksi pasar market dari US karena market yang besarnya. Nah, jika dia menunggu, artinya kita juga menunggu gitu. Berbeda dengan jika dia agresif naik ke atas, artinya terjadi short covering. Nanti di Amerika kita bisa melihat potensialnya untuk dia membuat direction ke atas atau maupun ke bawah. That's a tip ya, karena market selalu ada korelasinya, bukan hanya technical. Dan membaca market profile itu sebetulnya membaca psychology market ya. Kalau kita lihat di sini terjadi all short covering ya, all buyer di sini, competition selling, and then after that setelah lihat ini market go back ya, short covering. Dan kita lihat jika ada short covering seperti ini, kita lihat bagaimana potensialnya dia untuk ke atas, price versus effort. Jika ini tidak ada, artinya market belum antusias untuk trade higher. So, jadi itu untuk sementara waktu analisanya. Mungkin tambahannya adalah kita harus melihat bahwa oil naik lagi. Kemarin beberapa hari ya, cukup sideways, then after that opening test low and shoot up ya. Saya dengan market naik ke atas ini, apapun yang kita lihat harus hati-hati karena ini men-trigger, saat ini dia men-trigger yield ya, atau rate-nya bond Amerika. Kita lihat di 30 years dan 10 years bond itu sudah hampir sampai 5%, kalau nggak salah yang 30 udah sampai 5%. Dan ini jika bond itu naik ya, rate-nya itu naik, nilai margin ya, untuk trading saham itu menjadi mahal dan kurang menarik bagi gold ya, karena gold tidak ada yieldnya, jadi market akan taruh uangnya yang ada yieldnya. Kalau kita coba lihat di US bond, let's see if the bond market have something. Okay. Right, let's see this. Oke. Jadi bond market ini sofer ya, terbaliknya kita lihat rate-nya udah naik terus dari kapan tuh? Dari awal, dari Juni ya, comparison dari Juni naik terus ke atas, dan kalau ini shoot up ke atas nggak bagus untuk saham ya. Dan kita lihat mengapa saham itu sangat volatile
karena dia nggak steady. Ini adalah SOFR, jadi rate 3 bulan. Lalu kita melihat juga di 10 years, oh this one 10 years. Kita lihat di 10 years yieldnya, dia naik terus. Nah, ini yang kita harus lihat. Kenapa ada short covering? Karena kita lihat rata-rata dari 2024 ya, 2 years bond itu yieldnya maksimum di sini. Dan setelah 2025 dia stay below di sini. Jadi ada kemungkinan bahwa ada buying di IS, tapi kita harus lihat jika ada follow through-nya, then we can buy. Otherwise kita akan lihat market mungkin masih steady di situ, ya. Dan itu membuat gold dan IS juga susah untuk naik ke atas. So that's it, and kita akan lihat bagaimana market akan dibuka Senin besok.